Sidang perkara kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suami Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, kini kembali bergulir. Dalam sidang yang berlangsung pada hari Kamis kemarin, sidang pun memiliki agenda pemberian keterangan dari saksi pihak Nindi Ayunda. Pada jalannya sidang yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan, Nindi Ayunda membawa 2 orang saksi yang merupakan teman kuliahnya. Disebutkan oleh saksi, penyebab dari kejadian tersebut adalah Askara yang melarang Nindi untuk pergi ke Bali. Hadir dalam jalannya sidang, Nindi Ayunda pun akhirnya menceritakan kronologi dugaan KDRT kepada dirinya yang diduga dilakukan oleh sang mantan suami. Ya, kedua teman aku yang memang ada di habis kejadian kan bertemu sama mereka. Jadi kan tentu diberikan saksi yang setelah kejadian aku bertemu dengan siapa gitu, yang melihat kondisi fisik aku pada saat itu gitu loh. Jadi aku bawa ya sahabat-sahabat aku gitu. Bali enggak? Iya kan saya bukan langsung ya, kan kejadian 18 terus udah gitu 19 saya visum, tanggal 20 saya berangkat gitu. Ya iyalah kan saya tutupin, saya lebam-lebam kok, saya tutupin. Buat apa saya bohong? Masa sih saya ngegetok kepala saya sendiri, muka saya sendiri? Kan saksinya kemarin juga ada Lia ya, Lia yang berbelot sana sini ini, itu dia juga memberikan saksi kok. Dia melihat saya keluar kamar dengan keadaan sudah lebam dan berdarah-darah. Jadi dia memberikan saksi itu pada saat waktu minggu lalu kita sidang. Saya bukan berobat, saya visum, saya tidak ke klinik kemana-mana. Jadi itu saya garis bawahi, saya tidak ada ke klinik kemana-mana. Saya tanggal 18 dipukul, tanggal 19 saya masih di rumah, tapi saya pisah kamar, intinya gitu aja. Tapi saya habis itu malamnya ketemu sama ibu saya dan saya langsung berangkat untuk visum. Saya langsung ke Polres Jakarta Selatan dan langsung pada saat itu saya dibawa ke Rumah Sakit Pertamina dulu. Tapi ternyata di situ banyak case COVID, akhirnya saya pindah ke Rumah Sakit Jakarta yang di belakang Semanggi. Udah itu saja. Pastilah. Iya, betul. Itu betul adanya, tidak dibuat-buat. Bener. Karena kan saya udah bilang kalau ini tuh sebenarnya saya juga nggak mau ini jadi panjang. Cuma kan masalahnya itu sudah saya ingin baik, tapi banyak yang tusukan-tusukan dari orang-orang yang memang disengaja gitu ya. Sehingga perceraian saya itu jadi melebar kemana-mana dan dikonsumsi semua orang gitu. Memang ingin memperlihatkan kalau seolah-olah saya yang salah, saya yang jelek, saya yang ini. Saya tidak membela diri kalau saya benar juga ya. Tapi intinya adalah yang saya tampilkan di sini adalah saya tidak berbohong, saya betul adanya begini ceritanya. Dan saya juga tidak, dari awal saya dihujat oleh semua orang di saat saya memasukkan gugatan cerai. Semua orang tidak tahu masalahnya apa. Saya dihujat, saya diam, tidak masalah. Tapi ternyata saya dijahati oleh pihak keluarganya, mantan suami sendiri gitu loh. Sehingga itulah yang membuat saya jadi oke, saya maju saja. Seperti yang teman-teman wartawan saksikan bahwa saksi hari ini diperiksa 2 orang. Yang pertama adalah Danya dan Citra, keduanya adalah sahabat atau teman dari Ibu Nindi. Dari hasil persidangan yang saya mau sampaikan di sini adalah hasil persidangan atau fakta hukum yang timbul di persidangan baik hari ini maupun sidang sebelumnya. Yang pertama bahwa memang alasan seperti yang tadi teman-teman sudah dengar, alasan pertengkaran atau adanya kekerasan mungkin adalah adanya kecurigaan Aska kepada istrinya terhadap laki-laki lain, yang mana tadi saudari Citra membenarkan bahwa laki-laki tersebut ikut pergi ke Bali. Kemudian selain itu juga terdakwa merasa dihina orang tuanya oleh Nindi, itu disampaikan dalam sidang sebelumnya. Kemudian alasan yang disampaikan oleh Aska untuk melarang Nindi adalah selain karena ada kecurigaan dengan laki-laki lain, Nindi dengan laki-laki lain, yang kedua adalah karena terdakwa merasa dihina orang tuanya. Kemudian pada saat itu juga masih pandemi, namun Nindi masih tetap pergi ke Bali. Itulah alasan yang membuat mereka berantem atau ada cekcokan pada saat itu. Kemudian fakta selanjutnya adalah terungkap di persidangan sebelumnya bahwa Aska dan orang tuanya sudah mencoba untuk meminta maaf kepada Nindi, baik secara langsung, lisan, dan melalui hubungan telepon. Namun disayangkan, kami tanya kemarin kepada saksi Nindi bahwa beliau atau Nindi belum mau memaafkan kecuali dipenuhi 2 syarat.
Syarat yang pertama adalah Aska atau keluarganya menyerahkan surat-surat rumah kepada Nindi. Kemudian syarat yang kedua yang sangat berat tentunya adalah Nindi meminta kepada keluarga Aska, seluruh keluarga Aska meminta maaf kepadanya. Sehingga karena dua hal tersebut tidak bisa dipenuhi, maka Nindi tidak mau mencabut laporannya. Sebagai informasi tambahan, dakwaan yang pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, salah satu pasalnya itu adalah deliknya adalah delik aduan, sehingga sangat dimungkinkan dalam hal ini Nindi sebagai pelapor untuk mencabut laporannya apabila ada perdamaian antara kedua belah pihak. Setelah diberitakan tudingan dengan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya, Nindi Ayunda pun kini buka suara dan dengan tegas membantah tudingan yang memberitakan masalah dirinya dengan sang mantan suami karena dituding adanya orang ketiga saat dirinya berangkat ke Pulau Dewata, Bali. Mau bermain, makasih ya Mas, mau main, kami mau bersepeda dan itu rame. Jadi tidak ada yang namanya indikasi begini begitu yang digelontorkan oleh pihak-pihak sana. Intinya adalah saya juga mengajak Aska, tapi Aska tidak mau. Jadi saya tuh jadi saya pun kan saya udah bilang dari awal kalau saya sudah punya perjanjian kalau saya mau pergi kemana pun asal itu jelas dan bersama siapa. Aska kan yang penting itu. Saya diizinkan, tidak ada larangan lagi semenjak saya punya masalah ya sebelumnya. Ini kita ngomongin dulu. Jadi di saat tahun itu tiba-tiba di saat saya izin tiba-tiba kok tadinya boleh terus dipermasalahkan, tiba-tiba pulang ketemu dan langsung memukul saya, intinya gitu loh. Jadi tidak ada pembahasan apa-apa karena ada kalimat yang saya gelontorkan kepada dia itu yang juga memicu dia akhirnya tambah mukul saya lagi, intinya gitu. Tapi udahlah, ini udah jadi pemberitaan lagi, nanti jadi marah ini lagi, intinya udahlah ini biarlah menjadi ranah hukum saja gitu. Bagaimanapun kami pernah punya rasa, gitu aja lah. Sudah banyak kekerasan yang lain sebelumnya, tapi karena itu adalah the last, jadi itu yang terakhir, sehingga itu yang harus kita tampilkan, gitu loh. Jadi digarisbawahi lagi ya, kekerasan yang saya alami itu sudah ada sebelum-sebelumnya, masalah-masalah yang lain, dengan emosi-emosi yang lain, gitu loh. Tadi kekerasan yang terakhir ini harus diangkat karena ya ini yang saya visum, gitu loh. Jadi itu ya digarisbawahi, jadi bukan karena cemburu, bukan karena apa ini jadinya dibahas. Jadi karena ini yang saya visum, yang lalu-lalu saya tidak visum, gitu. Itu aja intinya. Dan kalau dibilang orang tuanya tidak tahu apa segala macam, itu bohong adanya. Karena orang tua saya sendiri juga sudah berbicara kepada orang tuanya Aska, menelpon bagaimana dan berulang kali saya udah kasih tahu dan bahkan pernah melihat bagaimana yang terjadi, bagaimana kekasaran itu, maksudnya dari secara verbal itu intinya. Jadi kalau dibilang nggak tahu tuh bohong lah, gitu loh. Intinya gitu aja sih. Saya juga capek karena udah terlalu banyak diputar-putar ini itu karena juga urusannya nggak selesai gitu loh. Kita kan maunya baik, jadinya panjang lagi. Tahu dong, Abi tahu apa? Ya mereka mudah-mudahan mereka tumbuh, karena saya juga konsultasi pastinya kan. Cuma intinya mudah-mudahan mereka bisa kuat dan menjadi anak yang bisa mengerti kalau hal-hal yang tidak boleh gitu. Cuma kan memang kadang-kadang itu bisa menjadi contoh ya. Ya intinya kalau aku sih sekarang ini ya menjalaninya aja dengan apa adanya aja gitu loh. Cuma kalau misalnya kadang-kadang tuh lelah kalau misalnya dua-duanya lagi rewel gitu loh. Dua-duanya berantem, aku sendirian gitu aja sih, kayak ibu pusing gitu doang. Ya kalau kayak gini ibu mati aja deh ya gitu. Enggak ibu jangan gitu. Ya kalau aku sih mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, karena ini kan juga bergulir berproses ya, cepat selesai. Jadi tidak ada lagi yang namanya udah nggak usah jelek-jelekin apa segala macam lagi. Intinya ini ceritanya udah, ini biarlah menjadi cerita kehidupan aku sama Aska gitu. Iya mungkin karena takut kali ya nanti ada, aku kan juga nggak tahu kalau nggak boleh di dalam gitu. Jadi itu biasa, nggak ada masalah. Mungkin takut nanti ada keterangan tambahan, aku mendengar, itu biasa. Aku kan juga nggak tahu, jadi makanya aku tunggu dulu. Gitu aja. Permasalahan kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang mantan suami Askara Parasadi Harsono terhadap Nindi Ayunda kini berbuntut panjang di ranah hukum. Seusai jalannya sidang, Nindi Ayunda pun mengungkapkan harapannya agar masalah yang saat ini dihadapinya cepat terselesaikan.
dan berharap agar masalah yang kini ia hadapi tidak menjadi bahan perbincangan publik di kemudian hari. Ya, hasil yang terbaik lah. Iya, kita lihat, maksudnya mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Karena kan ini juga sebelum ada perceraian kan ini juga udah case yang masuk duluan sebenarnya ini daripada masuk case perceraian. Tahu lah, pokoknya gini lah. Intinya adalah segala sesuatu itu pasti mudah-mudahan bisa berubah, bisa bagaimana. Karena bagaimanapun kan kita punya anak. Jadi harus dijelaskan, dibesarkan sama-sama. Temperamen atau enggaknya itu di dalam rumah tangga cukup saya aja yang tahu lah. Jadi nggak perlu juga lagi dikonsumsi, udah cukup. Intinya adalah saya harus membesarkan anak ini bersama-sama. Jadi saya mohon udah jangan diputar-putar lagi gitu loh. Intinya itu aja sih ya. Nggak ada, udah cukup saksinya udah. Ya karena kan yang ini kejadian yang saya terjadi terus saya visum ya. Orang yang ketemu sama saya pada saat itu siapa, intinya gitu aja sih. Sangat kenal. Ya jadi kan kondisinya pada saat saya ketemu itu mereka kaget karena saya kan lebam-lebam dan saya nangis, saya tutup pakai topi, saya begini, saya pakai masker, saya pakai concealer. Saya merasakan tidak nyaman, intinya gitu. Cuma itu sudahlah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kan karena karena ini persidangannya terbuka. Jadi nanti dikira saya cerita lagi. Intinya adalah pertanyaan kalian ini kan adalah karena pertanyaan dari di dalam ruangan sidang. Jadi jangan dipotong ini ya, saya minta. Karena saya nggak mau nanti dikira saya menjelek-jelekan lagi apa segala macam. Ini karena sudah ada di ruang sidang yang tadi kalian juga tonton. Intinya gitu.